Shalom, selamat pagi saudara. Senang sekali bertemu dalam doa pagi. Kita percaya, kita mengeluhkan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Ketika hadirat Tuhan ada, maka apapun yang kita hadapi, kita sanggup untuk melewatinya, karena Dia ada di samping kita. Mari kita cari Tuhan. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti dirimu. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti dirimu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti dirimu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Tinggal di dalam hadirat-Mu, tinggal di dalam hadirat-Mu.
Terima kasih Tuhan, bahwa kami selalu ke dalam hadirat-Mu, sehingga kami boleh merasa aman ketika sayap-Mu menaungi kami. Maka apapun tantangan yang kami hadapi, kami boleh menjalani hari demi hari dengan penuh iman dan penuh keberanian, karena Engkau ada bersama kami. Terima kasih Tuhan, kuatkan hati kami selalu, terutama melalui firman-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami tidak serong ke kanan atau ke kiri, tetapi tetap lurus mengikuti jalan-jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati yang menyampaikannya. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dimanapun berada. Saya percaya berkat-berkat yang terbaik daripada Tuhan terus dilimpahkan atas hidup kita. Nah, pada pagi hari ini sebelum kita akan melakukan tugas-tugas kita sepanjang hari ini, mari kita awali renungan firman Tuhan yang tentunya boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan belajar hidup yang selalu bersyukur. Sekali lagi, hidup yang selalu bersyukur. Saudara, pada pagi hari ini tidak mudah di saat-saat kita mengalami pergumulan atau ada masalah, problem dalam setiap hidup kita, kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Setiap orang dipastikan ingin hidup yang damai, sukacita, bahagia. Tetapi tidak semua orang tahu bahwa kunci sukacita yang sesungguhnya adalah hati yang bersyukur, hidup yang bersyukur. Bersyukur bukan berarti hidup tanpa pergumulan. Hidup yang bersyukur bukan berarti hidup tanpa masalah, tanpa problem. Akan tetapi bersyukur bisa mampu melihat akan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan dalam setiap kondisi apapun. Termasuk di tengah-tengah pergumulan dalam setiap hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan melihat lebih jauh lagi bagaimana agar hidup yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama adalah bersyukur adalah perintah daripada Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18 firman Tuhan demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagimu. Sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagimu. Saudara, tadi bersyukur, hati yang bersyukur, hidup yang bersyukur ini adalah bentuk perintah daripada Tuhan. Bersyukur bukan di saat-saat kita mengalami hidup dalam kebaikan, hidup dalam kenyamanan. Tetapi firman Tuhan katakan di dalam 1 Tesalonika, dalam kondisi seperti apapun, dalam segala hal. Itu yang menjadi kerinduan Tuhan dalam setiap hidup kita sebagai orang percaya. Arti bersyukur adalah sikap hati, bukan kondisi daripada hidup. Tetapi bagaimana sikap hati di saat-saat kita mengalami pergumulan, problem dalam setiap hidup kita. Sehingga ketika kita bisa melihat akan setiap sikap hati kita, maka kita bisa belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Di saat-saat kita bersyukur, maka hidup kita akan menjadi lebih ringan. Saudara, saya akan percaya, ketika tekanan dalam setiap hidup kita, ketika kita bersyukur kepada Tuhan, maka hidup kita akan semakin menjadi ringan. Oleh karena apa? Kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Hal yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersyukur itu membukakan pintu-pintu mukjizat daripada Tuhan. Di dalam Yohanes 6 ayat 11,
Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikan kepada mereka. Ini adalah peristiwa ketika Tuhan memberi makan 5.000 orang. Hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ikan. Ketika Yesus mengangkat roti dan ikan, bersyukur kepada Tuhan, maka mukjizat terjadi. Dan kita tahu 5.000 orang makan kenyang, bahkan dikatakan lebih, yaitu 12 bakul. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di saat kita bisa belajar bersyukur kepada Tuhan, hidup bersyukur kepada Tuhan, itu akan membuka pintu-pintu mukjizat dalam setiap kehidupan kita. Yang mustahil bagi dalam setiap kehidupan kita, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan ternyata, saudaraku, ketika Yesus mengangkat roti dan 2 ikan, mukjizat terjadi. 5.000 orang makan dengan kenyang. Saudara, di saat kita bersyukur kepada Tuhan, maka Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang lebih dalam setiap hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari teruslah hidup yang bersyukur, hidup yang selalu bersyukur, hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Di saat kita bersyukur kepada Tuhan, maka sesungguhnya pintu-pintu mukjizat daripada Tuhan itu dinyatakan di dalam setiap hidup kita. Pintu akan dibukakan. Hal-hal yang tidak bisa kita pikirkan itu bisa terjadi dalam hidup kita karena Tuhan yang terus berkarya dalam hidup kita. Hal yang ketiga, saudaraku yang kasih Tuhan, bersyukur itu akan mengubah sikap hati kita. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal kekhawatiranmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur itu akan mengarahkan setiap hati kita dari masalah kepada Tuhan. Di saat kita bisa bersyukur kepada Tuhan, itu akan mengubah sikap hati kita. Bukan kepada masalah, tetapi kepada Tuhan. Kekhawatiran yang terus-menerus itu akan menguras energi. Tetapi ketika kita bersyukur kepada Tuhan, itu memberikan ketenangan dalam hidup kita. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, itu akan memberikan kekuatan dalam setiap hidup kita. Oleh karena itu, jangan pernah khawatir dalam setiap hidup kita. Di saat kita terus bersyukur kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan memberikan ketenangan dalam setiap hidup kita. Dan Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan dalam menghadapi setiap tantangan, dalam setiap pergumulan, karena kita bisa belajar bersyukur kepada Tuhan. Dan yang keempat, saudaraku, yang terakhir, bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan. Di saat kita bersyukur kepada Tuhan, itu membangun iman kita. Di saat kita bisa bersyukur kepada Tuhan, itu akan memberikan kekuatan iman kita. Di dalam Mazmur 107 ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Saudara, bersyukur itu akan memperkuat iman percaya kita kepada Tuhan. Melihat akan setiap kebaikan-kebaikan daripada Tuhan di dalam setiap hidup kita. Bahwasanya kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah dalam hidup kita. Dalam kondisi apapun,
mungkin kita bisa meninggalkan daripada Tuhan. Tetapi kasih karunia daripada Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan itu tidak pernah berubah dalam hidup kita. Dalam setiap kondisi apapun. Bahkan di saat-saat hati kita bersyukur kepada Tuhan, hidup kita bersyukur, selalu bersyukur kepada Tuhan. Itu menyatakan iman kita akan dibawa semakin hari semakin kuat. Artinya percaya terus kepada Tuhan. Bahwasanya kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah dalam hidup kita. Inilah yang boleh saya bagikan pada saat pagi hari ini Bapak Ibu ya. Dimanapun berada, mari hidup yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Itu yang pertama. Karena itu adalah perintah daripada Tuhan. Dan yang kedua, ketika kita bersyukur kepada Tuhan, itu akan membuka pintu-pintu mujizat dalam setiap kehidupan kita. Dan yang ketiga, bersyukur kepada Tuhan itu akan mengubah sikap hati kita. Dan ketika hidup kita bersyukur kepada Tuhan, itu akan mengubah, membuat iman kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan atau renungan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian dimanapun berada. Saya ucapkan selamat pagi, selamat bertugas, kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.